أنا الداعي بإيماني أنا الإسلام رباني سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد قائد المؤمنين في الدنيا والآخرة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله والله سبحانه وتعالى يحب المتقين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ada 4 hal pokok yang menjadi ajaran Islam yang harus kita ketahui. Tidak boleh kita tidak mengetahuinya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua itu adalah dalam rangka kita beribadah semata kepadanya. Laqad khalaqnal insana wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Ibadah yang dimaksud adalah ibadah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Beribadah kepada Allah itu harus murni, yaitu hanya beribadah kepadanya saja, tidak menyembah yang lainnya. Kalau ada orang yang beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah, tapi juga menyembah selain Allah, maka itu namanya musyrik. Dan itulah orang-orang yang disebut sebagai orang-orang musyrik terdahulu, di mana mereka itu di samping menyembah Allah, mereka itu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ajaran pokok Islam adalah tauhid. Tauhid itu adalah ifradullah bil ibadah. Tauhid itu di samping mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya pencipta alam semesta. Allah adalah satu-satunya Rabbul Alamin. Allah adalah satu-satunya Tuhan. Setelah itu hendaknya dibuktikan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Maka inti daripada tauhid itu adalah ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah dalam wujud ibadah. Karena banyak orang yang mengakui bahwa Allah itu Maha Esa. Banyak orang mengakui bahwa Tuhan itu satu, tapi kenyataannya banyak orang pula menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang jahiliyah dahulu, kalau ditanya siapa pencipta alam semesta, siapa yang memberikan rezeki, siapa Rabbul Alamin, Rabbus samawati wal ard, la yaqulunna Allah. Mereka itu jawab Allah. Kalau ditanya siapa yang memberi rezeki, siapa pencipta langit dan bumi, mereka jawab Allah. Tapi sayang, tatkala mereka beribadah, mereka tidak hanya menyembah Allah, tapi mereka punya banyak sembahan-sembahan. Ada yang menyembah patung, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah binatang,
ada yang menyembah gunung, ada yang menyembah laut, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah manusia, dan seterusnya. Dan itulah yang disebut sebagai kaum musyrikun, orang-orang musyrik. Dan ingat, kalau ajaran pokok di dalam Islam itu adalah tauhid, maka dosa yang paling besar di dalam Islam adalah syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi syai'a wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Kalau ada orang yang meninggal dunia dalam kondisi menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah masih mungkin mengampuni dosa-dosa selain dosa kemusyrikan, dosa yang di bawah syirik, yang tingkatannya di bawah syirik. Dan karena itu Nabi pernah ditanya, ayyu dzambin akbar ya Rasulullah, dosa apakah yang paling besar? Nabi menjawab, an tusyrika billahi wa huwa khalaqaka. Kamu menyekutukan Allah, kamu menyembah selain Allah, di samping kamu menyembah Allah, sementara Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kamu. Yang kedua, ajaran Islam yang sangat penting, Bapak dan saudara-saudara sekalian. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan manusia kecuali hanya beribadah kepadanya. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para nabi dan para rasul. Puncaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang mengikuti nabi yang diutus oleh Allah selamat, dan siapa yang tidak mengikuti nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala maka tidak selamat. Zaman Fir'aun, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa kepada Fir'aun dan masyarakat pada saat itu, dan Fir'aun dan masyarakat saat itu mendurhakai Nabi Musa, maka mereka semuanya celaka. Inna arsalna alaikum rasulan kama arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunu rasula fa'akhadahu Allahu akhdhaw wabila. Kami mengutus kepada kalian seorang rasul menjadi saksi bagi kalian semuanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kami telah mengutus rasul kepada Fir'aun, tapi sayang Fir'aun mendurhakainya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyiksa Fir'aun dan masyarakat pada saat itu dengan siksaan yang sangat berat, yaitu menenggelamkan mereka di lautan. Itulah kaidah bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menyembah kepada Allah itu ittiba'ur rasul, mengikuti rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah mengutus kepada umat di akhir zaman rasul penutup, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dimanapun umat manusia berada, kalau mau selamat hendaknya mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban kita kepada Nabi Muhammad bukan menyembah Nabi Muhammad. Kewajiban kita kepada Nabi Muhammad adalah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi diperintahkan oleh Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, jika kalian itu mencintai Allah, maka hendaknya kalian mengikutiku. Kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita beriman kepada Allah, cinta kepada Allah, maka iman kita, cinta kita, ibadah kita wujudkan dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittiba'ur rasul, maka kita dicintai oleh Allah. Kita diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan yang ketiga, Bapak dan saudara-saudara sekalian, setelah kita iman kepada Allah, iman kepada Rasul, ajaran Islam yang ketiga yang sangat penting adalah
kita harus memutuskan hubungan loyalitas kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Ini konsekuensi logis. Ini benar-benar sangat jelas. Siapa yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya, maka kita tidak mencintainya. Dan inilah juga yang dibuktikan oleh Nabi Ibrahim saat itu, ketika ayahnya sendiri yang ternyata memusuhi Allah dan memusuhi Rasul, yaitu Nabi Ibrahim, diajak untuk bertauhid tidak mau, justru tetap aktif menyembah berhala dan berjualan berhala. Dan memang iya, ujungnya Nabi Ibrahim diusir. Dan karena itu maka Nabi Ibrahim pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi, untuk tidak menjalin cinta lagi meskipun kepada orang tua sendiri. Inna bura'u minkum wa mimma ta'budun. Itu yang kemudian diucapkan oleh Nabi Ibrahim, barok, saya berlepas diri kepada engkau dan kepada apa-apa yang kalian sembah. Dan ini seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat terang benderang di dalam surat Al-Mujadilah ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Tidak akan kamu dapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, lalu mereka itu mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya, meskipun mereka itu bapak-bapak mereka sendiri, anak-anak mereka sendiri, saudara-saudara mereka sendiri, kaum kerabat mereka sendiri. Bayangkan bagaimana kita bisa mencintai, bagaimana kita bisa loyal, tunduk dan mengikuti kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Tentu tidak bisa. Jangankan kepada Allah dan Rasul-Nya, kalau ada orang yang menjadi musuh orang tua kita, apakah kita mungkin kemudian mencintainya, mengikutinya dan tunduk patuh kepadanya? Tentu tidak mungkin. Apalagi yang jelas-jelas memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Dan karena itulah Nabi Muhammad SAW tidak lagi mencintai masyarakat Makkah yang mereka masih tetap kafir. Termasuk diantara yang sangat jelas adalah pamannya sendiri, Abu Lahab. Karena jelas-jelas memusuhi Allah dan Rasul-Nya, maka turun ayat tabbat yada abi lahabi wa tab. Celaka Abu Lahab, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Yang keempat, Bapak dan saudara-saudara sekalian, ajaran Islam yang sangat mendasar. Kita sebagai sesama orang yang beriman harus saling cinta mencintai. Kalau dengan musuh-musuh Allah kita barok, kita berlepas diri, maka dengan sesama muslim kita harus saling cinta mencintai. Saudara kita adalah orang-orang yang beriman, saudara kita adalah orang-orang Islam. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Disebutkan juga di dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kamu sehingga kamu mencintai, sehingga seseorang itu mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Inilah ajaran Islam. Maka ajaran Islam adalah menjadikan orang-orang Islam itu bersaudara, menjadikan orang-orang Islam itu bersatu padu, karena sesungguhnya ikatan yang paling kuat adalah ikatan keimanan. Anak dan orang tua bisa dipisahkan nanti di akhirat kalau ternyata tidak sama-sama beriman. Bahkan di dunia sudah bisa. Orang tua yang beriman, anak yang kafir itu tidak boleh saling mewarisi. Orang tua kafir, anak beriman perempuan, maka itu juga tidak bisa menjadi walinya. Maka berarti sudah bisa di dunia pun bisa, apalagi nanti di akhirat. Maka persaudaraan dan persatuan yang hakiki adalah persatuan yang diikat dengan sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sangat dilarang dengan larangan yang keras berpecah belah dan bermusuhan
sesama orang-orang yang beriman. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Hendaklah kalian itu berpegang teguh dengan tali Allah dan janganlah bercerai-berai. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tu'minu hatta la tu'minu la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Walam tu'minu hatta tahabu, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling cinta mencintai. Itulah Bapak dan saudara-saudara sekalian, 4 ajaran Islam yang menjadi pokok ajaran Islam, dan itu harus kita ketahui bersama. Yang pertama adalah tauhid, yang kedua adalah ittiba'ur rasul, yang ketiga barok terhadap musuh-musuh Allah dan Rasulnya, dan yang keempat saling cinta mencintai, bersaudara sesama hamba-hamba Allah yang beriman, yang beragama Islam ini. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa tubu 'alaihi innahu tawwabur rahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Wallahu subhanahu wa ta'ala yuhibbul muttaqin. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, mau nasihat-menasihati dalam kebenaran, dan mau nasihat-menasihati untuk selalu menetapi kesabaran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liasatidatina wa liikhwanina wa lijami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ja'alna min ashabil jannah jannatika jannatil firdaus ma'a nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allah